إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, sebagaimana kita sebagai seorang hamba sudah seharusnya senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa menghinggakannya, tidak pernah bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, dengan kemampuan kita, dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara mensyukuri melalui lisan kita, kita penuhi lisan kita, kita basahi lisan kita dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kita juga senantiasa bertahmid kepada Allah dalam zikir-zikir yang kita lakukan setelah salat fardu 5 waktu. Kemudian kita juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yaitu dengan cara meyakini bahwasanya semua yang diberikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar usaha kita, bukan atas dasar kecerdasan dan kepintaran kita, tetapi semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak cukup hanya dengan lisan dan juga hati saja. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita harus juga kita lakukan dengan anggota badan kita, yaitu kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, kita gunakan untuk salat. Allah berikan kepada kita nikmat mata yang masih bisa melihat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Allah berikan kepada kita nikmat harta, nikmat kekayaan, dan yang lain-lainnya kita gunakan untuk infak dan juga sedekah. Maka itulah cara mensyukuri nikmat Allah, dengan 3 cara: dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan anggota badan kita. Dan bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya, umatnya yang senantiasa mencoba dan juga menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya saat ini kita masih terngiang-ngiang dengan bulan suci Ramadan yang telah meninggalkan kita. Setiap hari mungkin kita bangun sebelum subuh, melakukan ibadah sahur. Sampai saat ini kita masih mengingat-ingat momentum tersebut. Sore hari banyak orang yang mencari buka puasa, kita masih mengingat-ingat kejadian tersebut. Di malam hari banyak kaum muslimin berangkat ke masjid, menunaikan ibadah salat dan juga salat tarawih, dan kita juga masih teringat dengan agenda tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan. Kita lihat
Banyak orang-orang di antara kita yang sebelumnya malas untuk berangkat ke masjid, kemudian Allah datangkan bulan suci Ramadan, pada akhirnya masjid menjadi ramai. Banyak orang di antara kita yang memiliki Al-Quran di rumahnya, disimpan baik-baik, atau bahkan diletakkan di meja begitu saja sehingga berdebu. Kemudian Allah datangkan bulan suci Ramadan, kemudian Al-Quran itu dibaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ada di antara kita yang memiliki hati yang keras, sombong, angkuh, bahkan pelit. Kepada saudaranya sendiri saja tidak mau berbagi. Kemudian Allah datangkan bulan suci Ramadan, pada akhirnya hati seorang hamba menjadi hati yang lembut, suka berbagi, bersedekah, menyantuni anak yatim, infak kepada fakir miskin, atau minimal dia berbagi takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Itulah pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Allah menginginkan itu semua hanya di bulan suci Ramadan saja? Atau Allah menginginkan hamba-hambanya bisa mengambil pelajaran kemudian dilanjutkan sampai akhir hayatnya? Maka tentu jawabannya adalah Allah menginginkan kita semua bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Allah menginginkan masjid senantiasa ramai sampai hari kiamat nanti. Allah menginginkan Al-Quran tetap dibaca, ditadaburi dan diamalkan isinya sampai kita menutup mata. Allah juga menginginkan hati kita menjadi hati yang lembut, suka berbagi sampai kita meninggal dunia. Tetapi yang menjadi kenyataan saat ini, ketika bulan suci Ramadan usai, masjid mulai sepi kembali. Yang ketika bulan suci Ramadan, anak-anak usia balita sampai mereka orang-orang yang usianya senja datang ke masjid berbondong-bondong. Saat ini yang datang ke masjid di kampung-kampung kita, di daerah kita, mereka yang usianya 50 tahun ke atas. Di mana remaja-remaja, anak-anak, mereka usia yang menginjak usia remaja, kemana? Sudah tidak pernah datang lagi ke masjid. Maka bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kita meneruskan amal yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, atau istilahnya adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam mengistiqomahkan ibadah kita kepada Allah tentunya banyak hal yang harus kita hadapi, banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan. Kita semua pasti pernah berusaha istiqomah dalam sebuah ibadah, namun mungkin itu semua gagal, tidak bisa konsisten kita lakukan. Memang harus kita hadapi ujian-ujian tersebut. Terkadang ujian dalam istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah itu datang dari diri kita sendiri. Timbul rasa malas, terkadang muncul di dalam pikiran kita rasa marah. Untuk apa aku melakukan ibadah salat? Untuk apa aku melakukan ibadah puasa? Untuk apa aku membaca Al-Quran? Untuk apa aku bersedekah? Hanya mendapatkan capeknya saja. Itulah yang terkadang muncul dalam pikiran kita, yang menjadi penghambat dalam istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Atau ujian dan cobaan muncul dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Mereka tidak support, mereka tidak mendukung ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Tidak mendukung ketika kita ingin istiqomah dalam menjalankan suatu ibadah. Atau bisa jadi juga ujian dan cobaan itu muncul dari teman-teman kita, dari sahabat karib kita. Ketika kita rajin ke masjid, ya dikatakan kamu sekarang menjadi orang yang sok alim dan yang lain-lainnya, sehingga justru memberikan mental yang tidak baik untuk kita semua, menjadi diri kita sempit ciut, untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang gagal
dalam istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu memperbanyak doa kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa setiap harinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan juga di atas ketaatan kepadamu. Inilah yang dilakukan Rasulullah. Selain beliau berusaha semaksimal mungkin dalam ibadah kepada Allah, beliau juga meminta kepada Allah pertolongan supaya hatinya tetap dalam keistiqomahan, tetap dalam agama Allah, dan tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian selain kita berdoa kepada Allah, kita juga berusaha mencari teman sejati yang bisa mengajak kepada kita kebaikan dan juga bisa menasihati ketika kita melakukan kesalahan. Karena bagaimanapun teman yang baik, mereka akan senantiasa mendukung kita semua ketika kita melakukan kebaikan, mensupport, atau bahkan mereka juga memberikan dukungan-dukungan yang mungkin kita tidak duga, sehingga kita menjadi orang-orang yang semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga teman yang buruk, ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada Allah justru diejek, ya, justru kita diberikan kata-kata yang tidak baik, sehingga kita akan mengikuti jejak mereka. Kita akan menjadi susah untuk berubah menjadi yang lebih baik dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah pelajaran di bulan suci Ramadan. Pada intinya adalah bagaimana Allah menginginkan kita semua supaya bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah, dan kemudian kita lakukan ibadah itu sampai kita meninggal dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kepadanya, keistiqomahan dalam beriman kepadanya sampai kita menutup mata, diberikan keistiqomahan atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, melakukan ibadah salat, melakukan ibadah puasa, melakukan tilawah Al-Quran, bersedekah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa menjadi hamba yang senantiasa istiqomah melakukan amalan-amalan tersebut, dan tidak cukup di bulan suci Ramadan saja yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammil
tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.